isi itu ya. Kita juga terima kasih kepada Dr. Ridho Ya, yang meskipun hari-hari ini belum juga melihat statementnya, tapi sudah sempat membantu kita menjadikan beliau bersedia jadi ahli waktu itu dan statementnya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah ngupload video juga, adikku ya si topi merah. Nah itu yang juga membuat statement juga di videonya. Udah, yang mendukung dan kecewa berat gitu, pada orang yang tadinya dikagumi ya gitu. Ya itulah, terima kasih ya di topi merah. Saya tahu namamu tapi nggak usah tak sebutkan inisial A. Ya gitu. Udah tahu. Oke, jadi keseluruhan dari buku Jokowi White Paper ini masih relevan, valid ya, dan ini akan menjadi buku sejarah. Jadi berbahagialah bagi Anda yang sempat memilikinya, jangan dibakar. Dan sudah jadi bukti tertulis. Iya. Di CLS sudah jadikan bukti tertulis ya Pak Iwan ya Pak Iwan. Sudah menjadi bukti hukum abadi ya. Dan sempat disampaikan juga kesaksiannya oleh salah satu penulisnya waktu itu ya kan di sidang CLS. Saya juga punya salah tiga ding, tiga-tiganya juga bilang. Yang masih prabayar itu. Yang masih prabayar waktu itu. Masih versi prabayar. Sebelum 11 Maret. Sebelum 11 Maret ya, masih. 11 Maret. Nah, jadi ini yang memang satu-satunya hal yang tidak valid itu cuma kami juga menyesal ya karena ada gelar di sini yang ternyata ya itu dari dia kok. Makanya itu kan KTP-nya begitu kan ada di KTP-nya. Tadinya kita nggak pengen mencantumkan gelar tadinya ya, jadi KRMT Roy Suryo Noto Dikojo, kemudian Rismon Sianipar, lalu siapa sih? Lalu Tifa Ziatiasuma. Jadi kita nggak pengen mencantumkan gelar, tapi nggak tahu kenapa muncullah ada gelar. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Ini bagian dari sejarah juga, ya kan? Bahwa ada seorang ibu yang berilmu. Nah itu canggih. Ada seorang tipe yang sophisticated, canggih. Ya itu nanti kita cerita di scammer ya, scammer betul. Kita semua kena tipu loh. Kenapa? KTP-nya yang dipakai buat bikin surat kuasa kan? Ada gelarnya, ada dokternya. Itu disebut Dokter Zul ya. Bahwa KTP-nya alamatnya Klaten. Memang benar. Jadi itu yang harus kita disclaimer. Terus kenapa ini penting? Karena dia dalam statementnya kan mengatakan ada saksinya Dokter Tifa yang mengatakan kontribusi dalam buku. Nah, biarkan sekarang Dokter Tifa yang cerita. Ya, apa sebenarnya kalau kita memandang buku itu jangan dipandang dari kuantitasnya, tapi pandanglah dari kualitasnya. Gimana Dok ceritanya? Kita kalau bicara ilmu kita bicara kualitas ya. Kalau kita bicara tentang buku kita bicara tentang jumlah ya. Karena ini isinya adalah ilmu, maka kita bicara tentang kualitas dari buku ini. Ya. Jadi awalnya kami merencanakan buku ini 500 halaman. 500 halaman. Jadi Mas Roy 100 halaman di awal ya. Saya butuh 200 halaman dan siapa namanya tadi itu sampai lupa namanya saya ya. Prabayar itu 200 halaman. Ya, awalnya itu lah kesepakatannya. Nah, ternyata Farhat sesuai isi materi video narasinya akan melaporkan. Kalau Farhat melaporkan, saya melaporkan. Hari ini saya lihat rame. Ada pernyataan Farhat kan bahwa ada seorang pengacara inisial R, ada seorang perempuan inisial E, katanya samar. Mainnya main pinggiran lagi, gosip-gosip, isu-isu dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak mau melayani hoax seperti itu. Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang dilakukan keasliannya oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa belakangan ini tidak hanya bertambah panas, tetapi juga konflik yang terjadi di antara kedua kubu makin meluas. Misalnya saja kemunculan Refli Harun yang menjadi bagian dari tim hukum Roy Suryo C mendapat serangan keras dari kubu Jokowi. Ini nanti
Tadi saya mau cari Farhat. Apabila benar, ternyata Farhat sesuai isi materi video narasinya akan melaporkan. Kalau tidak Farhat melaporkan, saya melaporkan. Setidak-tidaknya saya jadi saksi Farhat. Kasih tahu Farhat ya. Walaupun saya sudah kalau Farhat nggak benar, Farhat yang tangkap gitu. ya. Oke. Kalau Farhat baru udah hubungi Farhat. Sudah chat-chatan dengan Roy juga, dengan siapa lagi? Dengan Repli juga udah. Cuma mereka nggak mau jawab, ya kan? Nah, resiko dia, ya. Nah, ngaku dihianati, seolah saya temannya kan? Kita bukan temannya. Dan hari-hari terakhir ini mainnya main pinggiran lagi, gosip-gosip, isu-isu dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak mau melayani hoax seperti itu. Kita kembalikan pada rel sesungguhnya dengan meletakkan masalah pada sesungguhnya apakah jasa Jokowi asli atau palsu. Karena sepertinya pihak sana sengaja untuk membeceki arena ini pada hal-hal yang tidak substantif. Kami kembalikan pada hal yang substantif. Nah, Atas berkembangnya isu hoax yang sangat viral, sehingga semua masyarakat Indonesia tidak termakan oleh berbagai macam isu-isu yang merugikan saya secara pribadi. Hari ini saya lihat rame. Ada pernyataan Farhat kan, bahwa ada seorang pengacara inisial R, terus ada seseorang perempuan berinisial E, katanya sekamar ya. Saya lihat tuh. Kemudian tempat karaoke, ya kalau itu benar misalnya ya sekamar itu dalam rangka apa, di tempat karaoke itu dalam rangka apa. Nah tapi ada kata-kata cabul gitu ya. Kalau itu terjadi ya jangan tanya saya, tanya ke sumbernya gitu, tanya Farhat lah. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata cabul, apa yang disebut dengan apa yang dimaksud dengan satu kamar, apa yang dimaksud dengan satu kamar di karaoke, atau apa gitu. Tapi menurut saya itu menarik untuk didalami karena itu harus ada pertanggungjawaban hukum.